tulisan besar-besar itulah yang akan menarik perhatian kita sehingga kita mau baca artikelnya kan. Saya sudah bersama-sama dengan Mr. James G yang akan mengajari kita pagi hari ini banyak hal tentang copywriting. Selamat pagi, Pak James. Selamat pagi, Ola, dan selamat pagi smart listeners. Kita jumpa lagi, Ola ya. Ini sudah sampai di ini kayaknya ya, di luar negeri nih kayaknya. Udah sampai di Singapura nih. Maunya. Oke. Nah pagi hari ini kan kita pengen belajar soal copywriting. Ada ternyata kaitannya antara kita bisa mendapatkan more orders ya, with awesome copywriting teknik ya kan. Nah kayak apa sih, kan banyak yang mengatakan, aduh ini kalau udah sama Pak James semuanya kayaknya Pak James bisa deh. Mulai dari public speaking-nya, ngomongnya, sampai tulisannya gitu kan. Itu benar-benar bisa, orang tuh bisa berdecak kagum gitu, awesome gitu kan. Nah, kita mau bahas ini untuk everybody ya, salesperson ya, marketing person, everybody yang akan jual produk lah apa dan sebagainya. Kenapa setiap orang itu penting belajar tentang copywriting, Pak James? Nggak terbatas sama orang-orang yang ada di biro iklan aja. Betul, setuju sekali ya. Setiap orang harus kurang lebih mengerti copywriting ya, bukan cuma orang sales aja. Karena kita semua, setiap orang kan berkomunikasi. Setiap orang berkomunikasi, jadi komunikasi kan ada dua bentuk ya. Satu bentuk lisan, verbal seperti ini. Satu lagi bentuk tulisan. Ya kita tulis ya, kita tulis apa yang mau kita sampaikan. Mungkin zaman sekarang lebih banyak tulisnya di sosmed, dan lebih banyak tulisnya di WhatsApp misalnya ya, dan kita sampaikan sesuatu, termasuk kita mau menawarkan sesuatu kepada customer kita. Nah, jadi cara penyampaiannya ada urutannya. Cara penyampaiannya ada urutannya, dan orang-orang yang mengerti urutannya ya, itu cara menulisnya itu akan lebih, satu, mencengkram perhatian si pembaca ya, kedua buat pembaca itu mau baca lanjutnya continue to read, dan ketiga bisa buat si pembaca take action. Ya, karena mengingat sekarang setiap hari kita terima ribuan WhatsApp. Ya, setiap hari kita lihat dan browse ribuan posting-posting di Instagram dan Facebook dan sebagainya. Jadi kalau cara menulisnya tidak menarik perhatian kita dan tidak bisa mempertahankan perhatian kita, lihat sedikit aja udah next, udah skip ya. Jadi cara menulisnya itu penting sekali. Ya, jadi teman-teman yang bisa mengerti copywriting, cara menulisnya pasti lebih atraktif daripada yang tidak mengerti copywriting. Oke. Ini sama kayak kita melihat kalau kita buka majalah ya Pak James, kan lembaran pertama, kedua, ketiga terus gitu kan dibuka. Biasanya kita akan berhenti di satu lembaran yang membuat kita tuh menarik gitu loh. Apaan sih gitu ya? Ini beneran nggak sih? Terus mulailah kita membaca ya, mendalami dan sebagainya. Kalau gitu kemampuan apa yang harus dimiliki kalau ingin punya copywriting teknik gitu? Apa kosakatanya mesti banyak ya kan? Apa dia harus yang banyak membaca begitu Pak James? Atau gimana gitu? Yang penting ya kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia rata-rata kosakatanya udah cukup bagus ya, oke. Yang penting kita mengerti strukturnya, ya strukturnya ya. Cara menulisnya ada strukturnya ya, dan ujung-ujung kita mau si pembaca take action, lakukan sesuatu. Entah take actionnya itu adalah pencet klik ke sini, atau take actionnya adalah WA kembali ke kita, atau take actionnya malah pesan 1-2 unit ya, apa yang kita tawarkan dan sebagainya. Take actionnya bisa jadi mendaftarkan diri ya, jadi ada take actionnya. Oke, jadi teman-teman agak supaya ujung-ujung si pembaca mau take action, ada urutannya. Ya, dan hari ini kita akan bahas urutannya. Sebenarnya urutannya banyak sekali steps-nya, tapi karena waktu terbatas saya mempersingkatkan aja ya. Bagian pertama itu sudah wajib ada headline. Ada headline ya. Headline itu adalah kalau kita ya seperti tadi Ola bilang ya, kita baca majalah atau kita baca koran, itu kan ada tulisan besar-besarnya nih.
Ya, tulisan besar-besar ya. Nah, tulisan besar-besar itulah yang akan menarik perhatian kita sehingga kita mau baca artikelnya kan. Ya, artikelnya kan tulisan kecil-kecil, tetapi pakai headline yang tulisan besar-besar itu untuk menarik perhatian kita. Nah, brosur juga ada seperti itu kan. Brosur kan ada headline besar-besar dulu, baru kita baca isi dari brosurnya. Ya, jadi sebenarnya copywriting itu olah tepat ya dari tulisan majalah, dari tulisan brosur, tulisan iklan, ya. Cuma sekarang prinsip itu dipindahkan ke sosmed, prinsip itu dipindahkan ke tulisan di WhatsApp gitu. Ya, jadi poin pertama adalah headline. Headline ya, sampai di situ dulu Pak James. Yep. Tadi Pak James mengatakan, yang paling penting itu akan adalah strukturnya, ada urut-urutannya yang benar seperti apa, sampai di ujungnya ada call to action atau take actionnya ini buat orang yang membaca tuh apa gitu. Boleh Pak James jelaskan lebih dalam di headline ini do and don'ts-nya lah kira-kira seperti itu. Terutama supaya orang pertama kali melihat headline itu matanya udah langsung, apaan tuh gitu. Itu dia. Udah dapat tuh olah, udah dapat ya. Tujuan dari headline-nya itu headline adalah persis seperti itu. Apa tuh? Gimana caranya supaya dia mau baca lanjutannya? Oke ya, jadi teman-teman, tujuan dari headline bisa buat, apa tuh? Wah, supaya dia mau baca lanjutannya, atau wah, masa sih sebagus gitu? Gimana caranya? Atau, wih, bagus ya, apa syaratnya? Gitu loh. Ya, supaya pokoknya tujuan dari headline adalah menarik perhatian si pembaca supaya dia mau baca selanjutnya. Oke, ya. Jadi kalau prinsip headline itu adalah teman-teman ya, 3 detik pertama ya, kalau dia nggak baca headline Anda, udah pasti dia tidak baca apa yang Anda tulis di dalam teks itu atau di dalam posting itu ya. Harus baca headline dulu, oke ya. Dan contoh-contoh dari headline macam-macam. Contoh-contoh dari headline itu bisa satu, menawarkan manfaat. Ya, menawarkan manfaat, dan manfaat itu bisa dalam bentuk manfaat ekonomis, ya, manfaat berkaitan dengan uang. Oke, contoh dari manfaat berkaitan dengan uang ya olah adalah seperti ini. Beli 1 dapat 2. Nah, itu kan, oh ya, beli 1 dapat 2, kok bisa? Nah, langsung dia mau baca selanjutnya, ya. Gratis iPhone terbaru. Wah, itu juga bisa buat, gimana caranya supaya bisa dapat iPhone terbaru, ya. Khusus bonus senilai 5,7 juta khusus pembelian hari ini. Wah, gimana caranya gitu loh. Oke. Atau ya, gratis 1000 piring nasi goreng bayar pakai senyum manis. Nah, itu kan bikin orang penasaran. Ya, jadi tujuan dari headline adalah buat orang penasaran supaya dia mau baca lanjutannya. Ya, itu contoh ya olah ya, manfaat ekonomis. Juga bisa manfaat psikologis. Ya, 3 jurus sederhana, 3 jurus ampuh kelihatan jauh lebih langsing, 3 jurus ampuh menurunkan 10 kilo dalam 3 hari, gitu loh. Ya, jadi buat orang, jurus-jurus ampuh gimana caranya sih? Ya, jadi prinsip dari headline adalah satu, sebisa mungkin tampilkan angka. 3 jurus ampuh, ya, 10 kiat sukses gitu, kasih angka ya. Beli 1 dapat 2, kan ada angkanya, oke. Dan kedua adalah kasih jangka waktu ya, kasih jangka waktu. 3 jurus ampuh menurunkan 10 kilo dalam 15 hari. Nah, kan ada waktunya 15 hari, oke ya. Dapat bonus senilai 5,7 juta khusus pembelian hari ini. Nah, kan ada waktunya, oke. Dengan ada angka dan ada waktu, itu menciptakan sense of urgency sejak awal. Ya, oke. Nah, itulah, entah Anda mau jual sesuatu atau Anda mau orang baca aja, atau Anda headline-nya adalah ancaman. Headline adalah ancaman, ya. Jangan jangan beli handphone sebelum Anda baca tulisan ini. Nah, gitu kan, jadi waduh, kalau nggak baca handphone kayaknya keliru dah, ya. Jangan beli tiket keluar kota sebelum Anda mengerti 3 hal ini. Ancaman juga kan ya, oke, dan sebagainya, oke. 90% ya pebisnis akan miskin di hari tua.
kaget orang. Oke, baca selanjutnya. Oke, penasaran, baca selanjutnya. Kita kan tampilkan ancaman sehingga orang takut dulu mau baca. Oke, jadi itu headline. Jadi bayangkan smart listeners, kalau Anda bisa tulis headline seperti itu, lebih besar kemungkinan orang akan baca tulisan Anda kan. Tapi kalau Anda tidak ada tahu headline, pasti di skip deh, pasti di skip. Ya. Iya, dari headline aja itu sudah benar-benar harus membuat orang tuh jadi nengok ya. Yang semula nggak lihat, ya dia kemudian melihat. Itu part yang pertama ya.